Saya selalu saya didatangi, maaf, saya yang menceritakan malaikat tidak turun, tapi saya itu didatangi, sedangkan saya sendiri dikasih tahu. Sakit kan ke rumah sakit Pak Ustaz, betul. Sakit kan pergi pakai akupunktur, tusuk pakai jarum, betul. Sakit kan kami pergi ke pengobatan alternatif dukun, jangan. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang sudah pergi ke dukun, pergi lagi, sampaikan ceramah hamba ke dukun. Ya, ini tambah terang benderang. Kamu nanti tak tunjukkan siapa yang selalu bersama Putri. Ya, saya kan tidak kenal sama anaknya Bapak. Ya, ya. Kuningan nggak kenal sama kamu. Dari mana juga aku tidak tanya. Namanya siapa juga aku tidak tanya. Yang jelas itu saya lihat punya indera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Assalamualaikum sahabat. Siapa yang datang? Subhanallah. Siapa yang datang? Dekatkan bro. Kata-katanya dia. Pak Bu, tolong jangan ngomong. Siapa yang datang? Dia adalah para malaikat. Iya kan? Coba Bu, orang-orang yang bisa melihat itu bawa ke saya. Sebentar aja saya buktikan bahwa dia tidak akan bisa lagi melihat setelah itu. Saya teteskan racun gaib ke matanya. Saya teteskan habas sauda yang saya rukyah ke matanya, setelah itu dia tidak akan mampu melihat itu lagi. Kenapa? Jinnya sudah ngacir. Maknanya kalau ada orang mampu melihat jin dan setan, di tubuhnya ada bangsa jin. Itu bukan punya indera keenam. Anak itu dimasuki setan. Anak itu masuk jin ke matanya. Masalah dia mengobati orang lain itu hanya upaya syaitan saja. Syaitan untuk menipu manusia. Dari sekian orang yang datang kepada dukun, kepada orang-orang yang tidak pintar ini, ya, dan orang-orang yang tidak normal, yang sering di Indonesia dikatakan orang pintar, orang normal, paranormal, ini semua tidak benar. Gitu. Yang datang kepada mereka ini, dari sekian banyak yang datang, satu mungkin yang sempat berhasil, sempat. Itu pun karena ada penyebab yang memang Allah sudah jadikan secara manusiawi bisa selesai. Surat Al-A'raf ayat 27. Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna." Sesungguhnya jin dan pasukannya dapat melihat kalian wahai manusia dari tempat yang kalian tidak dapat melihatnya, karena mereka makhluk tidak nampak, nggak lihat. Maka dalam kitab Imam Al-Baihaqi, Manaqib Imam Asy-Syafi'i, dengan sanadnya kepada Ar-Rabi', dia mengatakan, Rabi' murid Imam Syafi'i, Sami'tu Syafi'i, aku pernah mendengar Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa mengaku bahwa dia melihat bentuk jin yang asli yang Allah ciptakan itu, kami membatalkan kesaksiannya, tidak boleh menjadi saksi kecuali kalau dia nabi, baru boleh. Berarti yang dapat melihat bentuk asli daripada jin adalah siapa? Para nabi. Kalau orang biasa nggak ada. Kenapa? Karena bertentangan dengan Quran. Sebesar apa malaikat itu Pak Ustaz? Buka Quran. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Dari satu sayap ke sayap yang satu, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Makanya Nabi tidak pernah menengok Jibril dalam bentuk utuh di dunia. Kapan baru nampaknya Jibril itu dalam bentuk sempurna? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Waktu Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha. Padahal ini para malaikat yang aku undang. Sekarang nggak apa-apa. Biar kamu tahu, biar semuanya tahu. Yang saya undang sekarang adalah para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kon diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya nabi. Ya seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa?
datang adalah para nabi. Saya tidak bohong. Demi Allah. Roh yang baik-baik letaknya illiyin, roh yang jahat letaknya sijin. Lalu itu mana? Apa itu? Itu jin. Kalau ada orang mati katanya rohnya gentayangan mengaku jadi, maka itu bukan roh tapi jin. Tapi Ustaz, waktu kami panggil suaranya sama, dia tahu semuanya. Jin qarin. Saya waktu lahir ada jin qarin saya. Nanti kalau saya mati, jin qarin itu tak mati, umurnya panjang. Lalu ada orang kerasukan, masuk kerasukan. Siapa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad ini sudah tahu kok nanya. Kalau memang betul Ustaz Somad, waktu kemarin tahun 2017 Sabtu pertama, apa judul kajiannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Kok hafal dia? Jin qarin yang kemana-mana mengikut. Jin itu terbagi dua, yang satu qarin yang memang sudah dikasih job description, kau ikut dia. Yang satu lagi jin non job yang duduk-duduk di warung kopi, yang tak jelas jobnya apa, itu jin non job. Bismillah, dengan nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, dengan kusebut nama Allah tak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Maka jangan meminta kepada dukun. Hai dukun-dukun, tobat kalian. Ningsih Tinampi membuat kontroversi dengan mengaku bisa memanggil malaikat dan nabi. Klaimnya itu menuai kontroversi hingga ia disebut sesat. Pengakuan Ningsih terekam dalam video yang diunggah di channel YouTube Ningsih Tinampi. Video itu berjudul Ningsih Tinampi, penunjukan ilmu milik Ningsih. Dalam video itu, Ningsih tampak tengah mengobati pasien yang disebutnya punya indera keenam. Melalui pasien perempuan itu, Ningsih seakan ingin menegaskan ke pemirsa channelnya bahwa ilmu pengobatan dan kesaktian yang dimilikinya bukan berasal dari jin. Ningsih lalu mengatakan pada pasien perempuan itu bahwa dia akan menunjukkan makhluk-makhluk yang selama ini bersamanya. Untuk meyakinkan tak ada rekayasa, Ningsih menegaskan bahwa dia sebelumnya tak mengenal si pasien. Setelah itu Ningsih membaca doa. Sesaat kemudian, Ningsih bertanya pada pasien. Pasien kemudian menangis sesenggukan. Kenapa nangis? Kamu nggak kuat melihatnya. Padahal ini para malaikat yang aku undang. Sekarang yang saya undang adalah para nabi, kata Ningsih seperti dalam video yang dilihat pada Jumat 17 Januari 2020. Setelah berdoa, pasien kembali menangis. Tangisannya semakin panjang. Ini yang datang adalah para nabi. Saya tidak bohong. Demi Allah, sambungnya. Video berdurasi 47:51 menit ini juga menyedot perhatian banyak pemirsa. Video ini sudah ditonton ribuan kali dan menuai beragam komentar. Sebagian besar komentar cenderung bernada negatif, namun ada beberapa komentar yang membela Ningsih. Mengetahui itu menjadi kontroversi, akhirnya Ningsih meminta maaf terkait klaimnya bisa memanggil malaikat dan nabi itu. Ia menganggap klaim tersebut sebagai kecerobohan dan kebodohannya. Saya minta maaf karena kecerobohan dan kebodohan saya. 1000 kali lagi saya mohon maaf. Saya tak bermaksud apa-apa, ibunya. Menurutnya,
Kecerobohan itu terjadi karena sering menangani pasien yang diganggu makhluk halus. Ningsih berjanji tidak akan mengulangi kecerobohan tersebut. Tiap hari aku ngobati itu sampai stres. Nggak ada niat dan pikiran aneh-aneh. Ya udah itu aja, tambahnya. Kemudian MUI Kabupaten Pasuruan angkat bicara soal Ningsih yang klaim bisa memanggil malaikat dan nabi. Menurut MUI, yang demikian itu sesat. Niku lee pancene ngaku ketok barang gaib, ketok malaikat, iku sesat. Itu kalau benar mengaku melihat hal gaib, melihat malaikat, itu sesat, kata Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda.